Pada kesempatan kali ini, kemarin saya diminta untuk mengisi tentang berbagi sharing tentang bagaimana peran pemuda muslim, peran kita semua, saya, panjenengan dan semua yang hadir di sini dalam menjaga kemerdekaan Indonesia. Dan tidak bisa dipungkiri dalam sejarah Islam, kalau kita mempelajari sejarah Islam di masa lalu, hampir semua pemain sejarahnya adalah anak-anak muda. Bahkan kemudian dalam sebuah riwayat, dalam banyak sekali literatur Islam disebutkan bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika kemudian beliau mengalami kesulitan, ini perkataan beliau, setiap kali aku mengalami kesulitan, maka yang aku panggil adalah anak muda. Karena biasanya anak muda itu memiliki visi yang bagus, anak muda itu memiliki pemikiran yang cemerlang, anak muda itu memiliki pikiran yang bersih, sehingga kemudian cara berpikir anak muda itu lebih maju dibandingkan dengan cara berpikir orang tua kebanyakan. Maka kemudian tidak salah ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW ketika memilih pemimpin untuk mengekspansi kekuasaan Islam sampai ke bumi Syam, itu yang dijadikan pemimpin adalah anak muda, yaitu Usamah bin Zaid, yang waktu itu usianya baru 18 tahun. Untuk memimpin ekspansi, bagaimana kemudian Islam berkembang luas, mengembangkan ajaran Islam sampai ke bumi Syam, itu justru yang dijadikan pemimpinnya oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah anak muda, seorang Usamah bin Zaid yang usianya masih 18 tahun. Yang waktu itu Usamah bin Zaid di belakang beliau, artinya pasukan-pasukan itu banyak dari kalangan sahabat yang senior seperti sahabat Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Rasulullah SAW lebih memilih Usamah bin Zaid karena apa? Karena kemampuan mereka, karena kemampuan Usamah bin Zaid, skill yang dimiliki oleh Usamah bin Zaid, dan kecerdasan fikir yang dimiliki oleh Usamah bin Zaid, sehingga kemudian membuat Rasulullah SAW lebih memilih beliau dibandingkan para sahabat yang lainnya. Maka tidak salah ketika kemudian kita sebagai generasi muda Islam juga harus memiliki semangat yang sama. Jadi jangan kemudian kita berpikir, oh mumpung masih muda kemudian berfoya-foya, mumpung masih muda kemudian kita bermain saja dan sebagainya. Kalau kita menilik sejarah Islam, tentu luar biasa bagaimana peran pemuda. Ada Usamah bin Zaid, kemudian ada juga pemuda-pemuda muslim lainnya yang banyak sekali yang kemudian memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Ada Thariq bin Ziyad. Itu kalau kita membaca sejarahnya beliau, Thariq bin Ziyad itu luar biasa. Bagaimana kemudian beliau mengekspansi daerah wilayah kalau sekarang ya masuknya berarti China ya. Jadi wilayah-wilayah Cina, Turkistan, kemudian Pakistan, Tajikistan itu daerah-daerah ekspansi beliau yang dahulu kemudian ditaklukkan oleh seorang Thariq bin Ziyad. Luar biasa, usianya juga masih muda, tapi beliau kegigihannya luar biasa, memiliki kekuatan fisik yang hebat dan skill atau teknik berperang yang luar biasa. Maka ketika kemudian diminta untuk mengekspansi wilayah kekuasaan Islam untuk masuk kepada wilayah-wilayah timur, wilayah-wilayah kemudian kalau sekarang daerah Pakistan, Tajikistan, China dan lain sebagainya, beliau bisa dan mampu. Kenapa? Skillnya memiliki, skillnya ada, kemampuannya hebat, kecerdasan berpikirnya juga luar biasa. Itu Thariq bin Ziyad. Kemudian ada juga Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Juga beliau seorang pemuda yang luar biasa. Kemudian ada banyak sekali ada Abdullah ibnu Abbas, kemudian Zaid bin Thabit dan lain sebagainya. Termasuk sahabat yang mulia, salah satunya adalah Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu juga pemuda-pemuda yang hebat. Ya. Maka ketika kemudian kita mau untuk mencontoh bagaimana mereka hidup, cara mereka hidup, insya Allah kita juga akan mampu menjadi pemuda-pemuda yang hebat. Kalaupun tidak seperti mereka, dan tentu tidak mungkin sama seperti mereka, minimal mendekati untuk menjadi pemuda yang tangguh,
mendekati untuk menjadi pemuda yang hebat, tangguh fisiknya, tangguh akidahnya, bersih hatinya, bersih pikirannya, cemerlang pikirannya. Jadi cerdas. Itu kalau kemudian kita mau belajar dari pola kehidupan mereka. Dan sejarah Islam itu dipenuhi dengan sejarahnya anak muda, termasuk sejarah Indonesia. Kalau kita berbicara tentang keindonesiaan juga demikian. Panjenengan tentu banyak tahu bagaimana kemudian waktu itu salah satu pendiri Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah begitu, salah satu pendiri bangsa kita, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketika memberikan wawasan yang berbeda pada kondisi masa itu, beliau memiliki usia juga yang masih relatif muda. Artinya kemudian, kenapa kemudian Rasulullah SAW menjadikan pemuda-pemuda tadi seperti Usamah bin Zaid, Tariq bin Ziyad dan lain sebagainya menjadi pemimpin? Kenapa? Tahu skillnya. Maka kita menjadi anak muda pun harus tahu, harus memiliki kemampuan agar kemudian kita layak untuk apa? Layak untuk menjadi pemimpin, dan minimal menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Kalau kemudian kita anak muda tapi tidak memiliki skill, kemampuan, akidahnya kacau, kemudian fisiknya juga tidak bagus, kemudian kecerdasan fikir juga tidak ada, lalu apa yang bisa kita banggakan? Apa yang kemudian kita bisa berikan untuk agama kita, untuk bangsa kita? Maka menjadi anak muda itu menjadi anak muda yang harus visioner, harus cerdas akalnya, harus bersih akidahnya, harus tangguh fisiknya. Sama misalnya begini, kalau kita cerdas akalnya, bersih akidahnya, tapi fisiknya lemah, ya walaupun agak lumayan. Artinya kadang-kadang fisik itu tidak dibatasi oleh, kadang-kadang pergerakan kita tidak dibatasi oleh fisik. Kadang misalnya ada fisiknya kurang tetapi semangatnya punya, maka dia akan tetap memiliki semangat yang luar biasa dan memberi kontribusi yang lebih untuk bangsa dan agama kita. Tapi parahnya lagi kalau kemudian pemuda yang satu fisiknya lemah, akalnya tidak cerdas dan akidahnya tidak bersih. Maka mudah-mudahan kita tidak menjadi pemuda yang demikian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang kemudian bisa kita perhatikan dan bisa kita jaga agar kemudian kita paling tidak bisa menjadi pemuda yang mampu mengisi kemerdekaan Indonesia. Dan lebih dari itu, bukan hanya kemerdekaan Indonesia saja, tetapi kemerdekaan diri kita. Agar kita menjadi hamba yang merdeka, menjadi manusia yang merdeka, menjadi seorang pemimpin yang merdeka, dan kita bisa bertanggung jawab atas kemerdekaan kita. Yang pertama adalah